itu asli wong Lampung, tenggelam, satu meninggal, satu selamat. Nah, yang selamat itu dia sempat jengok di danau itu bahwa ada berupa cak istana tua cak itu. Nah, di situ ada dia nyingok tanggo untuk menuju Seminung itu pokoknya tidak terputus tingginya. Berkunjung ke Danau Ranau, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang menyejukkan mata. Tak hanya perairannya, danau yang luasnya mencapai 125 km persegi. Berdiri kokoh Gunung Seminung setinggi 1881 meter di bawah permukaan laut. Suhu udaranya sangat segar, suasananya sangat tenang. Hal ini dikarenakan jauh dari keramaian kota. Di danau ini, wisatawan bakalan serasa seperti di pantai. Tepiannya berpasir, dan ada banyak kapal-kapal wisata bersandar. Danau Ranau merupakan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Lokasinya tepat berada di sisi Kecamatan Banding Agung, Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Danau ini tepat berada di bawah kaki Gunung Seminung. Keindahan yang bisa dilihat langsung adalah kejernihan airnya mampu mengalihkan siapa saja yang datang. Perpaduan indahnya pemandangan alam Gunung Seminung dan birunya air danau bisa membuat sejuk hati dan pikiran. Selain terkenal indah, Danau Ranau juga menjadi surga favorit para pemancing. Baik warga sekitar maupun wisatawan yang datang dari luar daerah. Danau Ranau ini juga sering digunakan sebagai lokasi wisata keluarga bagi warga sekitar. Di sekitar danau, juga terdapat tempat wisata lainnya, seperti Pulau Marisa yang berada tepat di tengah danau. Ada juga tempat pemandian air panas dan air terjun Subik Tuha. Namun, tahukah Anda, di balik keindahannya, ternyata Danau Ranau terkenal akan momok yang menyeramkan, karena mengandung banyak mitos di dalamnya. Kejadian-kejadian di luar nalar acap kali berkaitan dengan perilaku manusia dalam hidup berdampingan dengan alam. Demikian halnya dengan fenomenal mistis di Danau Ranau yang memiliki beragam kisah misteri. Mitos yang tersiar antara lain bicara takabur, membandingkan keelokan Danau Ranau dengan keelokan dan kelebihan di tempat lain. Membuang hajat sembarangan, apabila dilanggar konsekuensi terburuknya adalah bersinggungan dengan dunia astral atau alam gaib yang menjaga Danau Ranau. Rumor adanya kerajaan gaib, tangga dari Danau Ranau menuju Gunung Seminung dan hingga hal-hal lain dapat membuat bulu kuduk merinding, makin melengkapi kemagisan mistis di Danau Ranau. Tentang ada kerajaan yang ada di danau itu kan bukan ketemu sih, itu cerita dari yang wong tenggelam waktu prapon itu kan. Nah, itu asli wong Lampung, tenggelam, satu meninggal, satu selamat. Nah, yang selamat itu dia sempat jengok di danau itu bahwa ada berupa cak istana kosong, berupa cak istana kosong, istana tua cak itu. Nah, di situ ada dia nyingok tanggo untuk menuju Seminung itu pokoknya tidak
terputus tingginya. Nah, di dalam jingoan dia di dalam dasar danau itu, waktu dia tenggelam, itulah cerita dia sempat ini apa namanya. Berapa hari posisi dia tenggelam tuh? 3 hari bro. 3 hari ketemu. Ya. Masih Itu masih selamat. Di mana dia ketemunya tuh? Hah? Di mana dia ketemunya Nah, kok? di Wala dulu. Ya, jarak dia tenggelam dengan dia ketemu itulah jauh. Jauh di Wala apa Ya. Aku nengok pas ketemu itu. Kan dia angkat pakai helikopter dulu. Wow, musuhnya terburai ini lah. Kan dia angkat pakai helikopter. Aduh parah ya. Nah, 3 hari. Siko tuh selamat. Siko memang selama hari itulah. Hari itu. Sikonya 3 hari baru ketemu ngambang dewek ya. Ya tapi ngambang itu kan dia kalau menurut ya aku nengok dulu kan dari marinir kan sempat nyelam kan dari KKU ataupun tentara-tentara ini nggak ketemu pas ada ritual abu ke kambing dulu Ya, kambing nah, iya. baru keluar ya. 3 hari dulu Nah, itu namanya event Sajen itu. dulu. Event Iya. istilah kalau ada acara-acara besar. ya wong tuh ritual beli kambing keluar dewek dari Wah, wala berarti minta tumbal gitu ya. ya walau-walam tapi ya pasti kan kawan dia tadi dia pas dia itu kan dari Lampung kan latihan di wong tuh dia tuh ngomong sesumbar Latihan apa dia tuh? dayung Ini prapon. prapon itu Hmm. nah jadi sesumbar itu aku beda di laut biasa katanya apalagi itu danau yang kumbaca ini ya, itu kata dalam mulai itu tenggelam dari wong aku juga pas jengotnya tuh kejadian dia pas perahu itu pecah di gergaji lah pelok tengah-tengah pecah patah bukan patah nah ingat aku perahunya itu warna hijau perahu dayung apa itu kan lomba kan agak plastik gitu nah ini itu pas tahun 2000 kalau tidak salah itu kejadian 2000 ya? Di situ lah ada lagi. tidak pernah lagi perapon takut dong Tidak lagi. Ditaruh di danau-danau jadi kemarin tuh lah. iya ya belum ada aja Nah, kemarin intinya kalau ada ini event besar itu biasanya kalau kita tidak ada pamit dalam arti nyembelih kambing Sajen. ya sajen istilahnya itu akan terjadi ya, yang tidak diinginkan lah. Waktu itu sempat Festival Norana waktu itu di Banding Agung, jadi tiba-tiba itu angin kencang terus seluruh tenda itu rubuh yang sudah terpasang itu, sehingga wong tua-tua di Banding Agung itu ngomong dengan kepala dinas berapa itu ya untuk yang kedai sembelihkan yang kambing. itu Kalau memang nak ada acara event besar itulah yang istilahnya mistiknya di Ranau ini. Kalau kita jangan ngadu-ngadukan acara-acara itu. Jadi kalau tidak pacak sembarangan istilahnya, itulah sebenarnya kalau masalah-masalah cerita itu. So, itulah paling yang sepengetahuan sampai main ini kan. yang ada artis nyampak itu kan tahun berapa itu Bima KDI apa itu Belakang Gunung Semeru Iya. bangun. iya apa Bima KDI apa nyampak di panggung Pernah nyampak di situ ya? iya gara-gara itulah waktu pas angin angin kencang itu kalau itulah aja komedian kalau tidak kita tuh ada kata ritual kalau kejadian kayak itu kencang ya kejadian wah apa kuburan nyampak gitu. Terlepas benar atau tidak Danau Ranau angker, tapi setidaknya danau ini memiliki peran vital dalam rantai ekosistem alam dan tentunya perekonomian masyarakat setempat.
Ada juga rumor Seminung Nayuh. Konon ceritanya, belasan tahun lalu, Seminung dianggap meminta tumbal. Sebetulnya, cerita mistis ini sudah banyak beredar dari mulut ke mulut tanpa adanya bukti riset. Namun, di kalangan masyarakat di 4 desa, yakni Tanjung Jati, Kota Batu, Sekarjaya, dan Pagar Dewa, masyarakat percaya bahwa Seminung memang terkenal akan horornya. Kalau sepengetahuan masih dari dari kecil lah istilahnya, dari kecil kami SD, SMP, sempat sampai ke SMA. Nah dulu itu pernah yang namanya kalau Seminung ini ada berupa makan tumbal. Makan tumbal itu ialah istilahnya Seminung Nayuh. Nah Seminung Nayuh itu setiap tahun pada saat masih kecil selalu makan tumbal. Jadi kalau ada anak-anak atau remaja yang seusia di bawah sekitar umuran belasan tahun itu pasti setiap mandi di wilayah Warku Ranu Selatan ini, baik di air panas, baik di mana itu di daerah muaranya sungai, itu biasanya tenggelam. Itu dianggap oleh masyarakat wilayah Warku ini ialah itulah dianggap tumbal dari Seminung untuk Nayuhnya Seminung, sehingga masyarakat di pemukiman wilayah Warku, khususnya Tanjung Jati, Kota Batu, Sekarjaya, Pagar Dewa, itu ada 4 desa. Nah, 4 desa itu melaksanakan ritual. Nah, ritual itu yang dinamakan, kalau wong kami ini ngomongnya belimau. Belimau itu untuk menghilangkan apa ya istilahnya? Bukan menghilangkan, atau jangan sampai terulang lagi. Nah, terulang lagi di berikutnya. Itu biasanya diadukan setahun sekali? Setahun. Ya kalau dia makan tumbal, misalnya kalau ada yang tenggelam itu di bawah usia remaja, itu di bawah belasan tahun, itu dianggap itu ada Seminung Nayuh. Jadi kalau misalnya dia itu ninggal lanang, yang ditolak balakkan itu jangan sampai betino. Jadi ada berupa ritual untuk di desa itu, jadi lanang dibuat cak betino, betino dibuat jadi cak lanang, sehingga itulah istilahnya biar jangan sampai terulang lagi. Seminung Nayuh itu ialah kagetnya dia ngembek yang betino kalau yang lanang meninggal, kalau yang betino meninggal ngembek yang lanang, saya itu. Nah itu pilih-pilih dah dia kalau ngambil itu? Yo tidak perlu pilih-pilih, sebenarnya kadang-kadang pendatang juga itu yang kena. Pendatang maksudnya bukan warga sini, misalnya wong dari Baturajo, wong dari Palembang, wong dari Lampung, pokoknya belasan tahun dianggap itu Seminung makan tumbal, katanya makan korban. Yang namanya belimau itu dilaksanakan di lapangan, diadakannya di lapangan oleh tokoh-tokoh masyarakat sini, ini tua-tua sini. Terus ada berupa apa nih, siraman cak banyu kembang, banyu suci lah jatuhnya.